Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan suatu materi tentang iman yang beranggotakan saya Naila Ferdinand Chandra, absen 27. Saya Auliana Muhammad 8. Saya Nafa Nugrani Rizkanti, absen 20. Saya Faitu Sidato, absen 16. Saya Dea Putri Nugrani, absen 12. Saya Rafisa Putri Nugrani, absen 25. Yang pertama yaitu definisi iman. Apa sih iman itu? Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Aum mengatakan sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Pilar-pilar keimanan tersebut terdiri dari 6 perkara yang dikenal dengan rukun iman yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Beriman tanpa mempercayai salah satu dari rukun iman tersebut, maka gugurlah keimanannya. Sehingga mempercayai dan mengimani keenamnya bersifat wajib dan tidak bisa ditawar sedikit pun. 6 pilar iman itu antara lain adalah: 1. Beriman kepada Allah. 2. Meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah. 3. Mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah. Yang keempat, meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. Yang kelima, meyakini akan datangnya hari akhir. Dan yang terakhir, mempercayai qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah. 2. Definisi Syu'abul Iman. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Qomiyat Hugyan ala Manzumati Syu'abu Al-Iman, terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau mukmin. 77 cabang itulah yang disebut dengan Syu'abul Iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. 3. Macam-macam syu'abul iman. A. Cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Orientasi tentang pembahasan iman ini dititik beratkan pada jiwa atau hati, karena pusat dari keyakinan seseorang adalah hati. Orang yang beriman yaitu orang yang di dalam hatinya, di setiap ucapannya, dan pada segala tindakannya adalah sama, sehingga dapat diartikan bahwa orang yang beriman adalah orang yang jujur, memiliki prinsip, pandangan, dan sikap hidup yang teguh. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengelompokan cabang-cabang iman yang termasuk dalam kelompok niat, akidah, dan hati terdiri dari 30 hal, yaitu: 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. 5. Iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah. 6. Iman kepada hari akhir. 7. Iman kepada kebangkitan setelah kematian. 8. Iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar setelah hari kebangkitan. 9. Iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. 10. Mencintai Allah, dan lain sebagainya. B. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjaga lisan, agar lisan senantiasa dipergunakan untuk sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, pada Syu'abul Iman, berdasarkan pengelompokan para ahli hadis, sebagaimana disebutkan sebelumnya, implementasi iman akan termanifestasikan dalam hal-hal yang konkret dari ranah iqrarun bilisan yang terdiri dari 7 cabang keimanan sebagai berikut. Yang pertama, membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. Yang kedua, membaca kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, belajar dan menuntut ilmu. Yang keempat, mengajarkan ilmu kepada orang lain.
Yang kelima, berdoa. Keenam, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk istighfar, dan yang ketujuh, menghindari bacaan yang sia-sia. Cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Iman bukanlah sekedar amalan yang secara lahiriah menunjukkan kesan dan penampilan seolah-olah seseorang begitu beriman, sebab orang-orang yang munafik pun tidak sedikit yang secara penampilan lahiriah mempertontonkan rajin beribadah dan berbuat baik, sedangkan terdapat pertentangan dan kontradiksi dalam batin mereka. Para ulama telah memilih sebanyak 40 cabang dari dimensi perbuatan yang mencerminkan konkretnya keimanan seseorang. Pertama, bersuci atau taharah termasuk di dalam kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. Dua, menegakkan salat baik salat fardu, salat sunnah maupun mengqadha salat. Tiga, bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, memuliakan tamu, serta membebaskan budak. Yang keempat, menjalankan puasa wajib dan sunnah. Kelima, melaksanakan haji bagi yang mampu. Keenam, beriktikaf di dalam masjid, termasuk di antaranya adalah mencari Lailatul Qadar. Ketujuh, menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu. Kedelapan, menyempurnakan dan menunaikan nazar. Kesembilan, menyempurnakan dan menunaikan sumpah. Yang kesepuluh, menyempurnakan dan menunaikan kafarat dan lain sebagainya. Yang keempat, tanda-tanda orang yang beriman. Adapun tanda-tanda orang yang beriman diantaranya dijelaskan dalam sebagai berikut. Yang pertama, jika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala disebut, maka bergetarlah hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Yang kedua, senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam surat At-Taghabun 64 ayat 13. Yang ketiga, selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. 5. Problematika praktik keimanan di sekitar kita. Menurut Abu Bakar bin La'al, berdasarkan hadis tersebut, setidaknya ada 5 ujian keimanan yang dihadapi oleh orang-orang mukmin saat ini, yaitu A. Mukmin yang saling mendengki. B. Kaum munafik yang membenci kaum mukmin. C. Orang kafir yang memerangi kaum mukmin. D. Tipu muslihat setan yang selalu menyesatkan. E. Godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin. 6. Hikmah dan manfaat syu'abul iman. Berikut ini beberapa hikmah dan manfaat serta pengaruh iman pada kehidupan manusia. A. Iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. B. Iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. C. Iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. D. Iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. E. Iman menumbuhkan sikap ikhlas. F. Iman mendatangkan keberuntungan. G. Iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.